Salam jumpa bersama saya Marcel Imisa SPD dalam video pembelajaran IPA kelas 7 semester 2, dan untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab 5 dengan judul struktur bumi dan dinamikanya. Kompetensi dasar 3.10 menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan risiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat menggolongkan karakteristik lapisan penyusun bumi. 2. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan tekanan di dataran rendah dan puncak gunung. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bahwasannya udara memiliki massa. Bumi terdiri atas 3 komponen utama, yaitu 1. Komponen gas atau biasanya disebut dengan atmosfer. 2. Komponen batuan atau padatan yang biasanya disebut juga dengan litosfer. 3. Komponen air atau hidrosfer, biasanya disebut dengan hidrosfer. Komponen lain bumi yaitu 1. Bagian es, biasa disebut dengan kriosfer. Dan yang kedua, bagian tempat berlangsungnya kehidupan atau biasanya disebut juga dengan biosfer. Bab A tentang atmosfer. 1. Atmosfer merupakan selimut udara yang mengelilingi bola bumi. Atmosfer terdiri dari campuran gas-gas, uap air, dan debu. Komposisi gas pembentuk atmosfer: gas nitrogen, simbolnya N2, volumenya 78,08%. Oksigen, simbol O2, volumenya 20,95%. Argon, AR, 0,93%. Karbon dioksida, CO2, volumenya 0,035%. Neon, Ne, volumenya 0,0018%. Metana, CH4, 0,00017%. Helium, He, 0,0005%. Hidrogen, H2, volumenya itu 0,00005%. Xenon, Xe, volumenya 0,0009%. Dan juga ozon, simbolnya O3, volumenya 0,000004%. Struktur atmosfer: yang pertama ada troposfer, setelah itu stratosfer, mesosfer, termosfer, dan juga eksosfer. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan pada gambar susunan atmosfer, yaitu kita lihat yang pertama troposfer, ketinggiannya 0 hingga 18 km di atas bumi. Kita perhatikan troposfer. Setelah itu ada stratosfer, ketinggiannya dari 18 hingga 49 km. Setelah itu ada mesosfer, ketinggiannya 49 hingga 82 km. Setelah itu lapisan paling atas lagi ada termosfer, ketinggiannya 82 hingga 800 km. Dan yang berikut ada eksosfer yang ketinggiannya 800 hingga 800 km ke atas. Pertama kita bahas tentang troposfer. Itu merupakan lapisan paling bawah, ketinggiannya 0 hingga 18 km dpl atau di atas permukaan laut, tempat terjadinya fenomena cuaca, misalnya hujan, angin, awan, atau juga salju. Suhu udara berkurang 6,4 derajat Celcius setiap naik 1000 meter atau 1 km. Berikut tentang stratosfer, ketinggian 18 hingga 49 km dpl, tidak ada aktivitas cuaca, sebagian besar terdiri atas gas ozon yang menyerap radiasi ultraviolet. Mesosfer, ketinggiannya 49 hingga 82 km di atas permukaan laut, menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Termosfer merupakan lapisan panas, suhu naik
dengan bertambahnya ketinggian dan mencapai ribuan derajat Celcius. Artinya bahwa sangat panas, dapat membakar meteorit. Terletak pada ketinggian antara 82 hingga 800 km dpl. Eksosfer, batas atmosfer terluar, ketinggiannya lebih dari 800 km dpl, lapisannya sangat tipis, unsur penyusun utamanya adalah hidrogen. Cuaca merupakan keadaan atmosfer di suatu tempat yang tidak luas pada saat tertentu dan biasanya tidak berlangsung lama. Unsur-unsur cuaca diantaranya yang pertama ada suhu udara, dua ada tekanan udara, yang ketiga ada kelembaban udara, keempat angin, 5 curah hujan, 6 keadaan awan, dan yang terakhir 7 intensitas penyinaran matahari. Tekanan udara itu merupakan tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas wilayah tertentu. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur tekanan udara disebut dengan barometer. Semakin tinggi tempat maka tekanannya semakin berkurang. Isobar merupakan garis hayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki tekanan yang sama. Lapisan ozon atau O3 terdapat pada stratosfer. Fungsinya yaitu menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada di atmosfer, sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari dan bahayanya. Konsentrasi ozon di atmosfer berubah setiap waktu. Gas CFC sangat mempengaruhi konsentrasi ozon. Menipisnya lapisan ozon menyebabkan meningkatnya penyakit kanker dan katarak pada manusia, merusak tanaman, pangan, dan meningkatkan kadar karbon dioksida di udara. Berikut gambar ini merupakan proses pemecahan molekul ozon oleh CFC atau chlorofluorokarbon. Pada gambar A kita perhatikan bahwa sinar ultraviolet dapat menghancurkan molekul CFC. B. Atom klorin yang lepas dapat menghancurkan ozon molekul. C. Atom klorin jika bergabung dengan atom oksigen menghasilkan ikatan oksigen klorin. D. Atom yang bebas dari oksigen dapat menghancurkan ikatan oksigen klorin. Gambar E, atom oksigen yang menyatu kembali dapat membentuk molekul normal. F, atom klorin yang lepas dapat menghancurkan ozon atau 3 molekul. Demikian proses pemecahan molekul ozon oleh CFC. Dan gambar berikut kita perhatikan perubahan lubang ozon dari tahun 1980 hingga terakhirnya 2010. 1980, 1990, 2000 dan 2010 kita perhatikan bahwa itu dia semakin membesar ya, semakin besar perubahan lubang ozon. Demikian pertemuan kita kali ini atau pembahasan kita dalam video pembelajaran kali ini, dan sampai jumpa pada video pembelajaran yang akan datang. Sampai jumpa dan terima kasih.